Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, dan juga semangat dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah selalu membimbing kita dalam memahami ilmu sesuai dengan keriduannya, dan selalu memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang usul fikih, pelajaran usul fikih yang alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan al-mutlaqu wal muqayyadu. Insyaallah ya, kemarin kita sudah membaca beberapa poin dari pembahasan ini, dan kita kemarin terhenti pada pembahasan apa perbedaan al-am dan al-mutlaq. Baik. Cara membedakan am dan mutlak dengan dua hal. Yang membedakan am dan mutlak ada dengan dua hal. Dan ini penting, harus diketahui apakah lafaz ini bentuknya am atau mutlak, agar dalam mengambil suatu hukum dari suatu ayat atau hadis bisa dengan tepat. Karena am dan juga mutlak itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, cara yang pertama ialah dari sisi penunjukan kata. Dari sisi penunjukan kata, sebagaimana yang kita ketahui, kalau am itu menunjukkan kepada semua yang terkandung dalam suatu lafaz. Setiap hal yang termasuk dalam suatu lafaz maka masuk ke dalamnya. Sedangkan mutlak ya, mengandung semua hal yang tercakup dalam sebuah lafaz atau kata, tapi cukup hanya memilih salah satunya saja. Sekali lagi, am dan mutlak sama-sama mencakup semua hal yang terkandung dan yang terkait dengan suatu lafaz, tapi perbedaannya am harus menyeluruh ke semuanya, sedangkan mutlak hanya cukup pada salah satu atau sebagiannya saja. Baik, kita lebih coba pahami dengan contoh untuk yang am. Jika kita mengatakan akrim kulla man fil masjid, ini lafaz am, contoh untuk am, yang artinya muliakanlah
semua orang yang ada di masjid. Artinya semua orang harus dimuliakan. Baik di dalam masjid itu ada 100 orang, 200 orang, maka semuanya harus kita muliakan. Ini namanya contoh kalimat yang bentuknya am atau umum. Adapun contoh kalimat yang bentuknya mutlak, seperti ini bentuknya. Akrim rojulan fil masjid. Muliakanlah seseorang yang ada di dalam masjid. Ini mutlak. Siapa aja orangnya boleh, mau yang tinggi, mau yang pendek, mau yang putih, mau yang hitam, mau dari suku manapun, muliakan. Tapi cukup satu orang saja, akrim rojulan. Muliakanlah seorang laki-laki di masjid. Cukup satu orang saja. Walaupun di masjid ada 100 atau 200 orang, tapi kita cukup hanya memuliakan salah satu atau sebagiannya saja. Nggak harus semua. Berbeda dengan am. Kalau am harus mencakup semuanya. 100 orang ya 100 orang, 200 orang ya 200 orang. Adapun mutlak, walaupun jumlah di masjidnya 100 orang misalnya, maka cukup yang dimuliakan hanya satu atau sebagiannya saja. Ini perbedaan am dan mutlak dari sisi penunjuk, dari sisi penunjukan katanya, dari sisi penunjukan lafaznya. Jadi kalau am menunjukkan ke semuanya tanpa terkecuali dan semuanya harus kena. Sedangkan mutlak hanya kepada sebagian atau salah satunya saja tanpa ditentukan yang mana. Baik, itu cara membedakan dengan cara yang pertama. Adapun cara yang kedua ialah dari bentuk kalimatnya. Dari bentuk kalimatnya. Ya, dari bentuk kalimatnya. Kalau am, ya, kalau am bentuknya nakiro pada kalimat nafi. Apa tuh kalimat nafi? Kalimat yang ada kata tidaknya. Kalimat yang ada kata tidak. Contoh, ya, contohnya la tukrim rojulan. Jangan kamu memuliakan seseorang. Siapapun orangnya jangan dimuliakan. Semuanya, mencakup semuanya. Karena ini umum. Mencakup semuanya. Semua yang dibilang rojul maka jangan dimuliakan. Ini umum. Kalau cuma satu orang atau dua orang doang atau sebagiannya tetap nggak boleh. Semuanya, karena umum itu mencakup semuanya tanpa dikecualikan. Sedangkan bentuk mutlak itu nakiro pada kalimat isbat. Isbat itu kalimat yang tidak ada kata la-nya. Atau juga bisa pada kalimat amr. Apa itu amr? Amr itu perintah. Contohnya adalah akrim. Contoh untuk mutlak adalah akrim rojulan. Ini ada kata bentuknya nakiro pada kalimat perintah. Muliakanlah seorang laki-laki. Maka cukup memuliakan satu atau sebagian laki-laki saja. Enggak semuanya. Ini mutlak. Cukup memuliakan salah satu atau sebagian laki-laki. Tapi tidak ditentukan laki-laki yang mana. Ya, mau yang tinggi, mau yang pendek. Terserah yang mana saja. Boleh, cukup satu atau sebagiannya. Baik.
Ini dia cara untuk membedakan mana kalimat yang bentuknya am dan mana kalimat yang bentuknya mutlak. Dan akan lebih memudahkan lagi jika kita hafal sigoh atau bentuk-bentuk kalimat, bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk lafaz yang termasuk dari am. Seperti yang menunjukkan keumuman seperti kullu, jami'a, kemudian isim istifham, isim syarat. Ya, itu adalah beberapa bentuk lafaz atau kata yang termasuk dari am. Jika kita menghafalnya, maka akan lebih mudah membedakan mana yang am dan mana yang mutlak. Baik, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terdapat di dalam kitab kita, yaitu tentang ta'riful muqayyadi, pengertian dari muqayyad. Ya, ingat pasangan-pasangan dari bab yang telah kita lewati. Mutlak pasangannya muqayyad. Jadi kalau misalnya kita bilang yang benar adalah lafaz mutlak ini telah menjadi muqayyad atau telah ditakyid, telah diikat. Jangan dikatakan lafaz yang mutlak ini telah dikhususkan. Jangan bilang seperti itu. Karena pengkhususan itu temannya adalah al-am. Jadi yang benar lafaz am ini telah dikhususkan. Lafaz mutlak ini telah ditakyid, telah dimuqayyad. Jangan berseberangan. Ya, harus ingat mutlak temannya muqayyad, am temannya khas. Nggak boleh berseberangan. Baik, kita lanjut. Al-muqayyadu lughatan, muqayyad secara bahasa, maju ila fihi qaidun, sesuatu yang yang padanya ada ikatan, sesuatu yang dijadikan padanya suatu ikatan. Min ba'irin, seperti seekor unta, wa nahwihi, atau yang semisalnya. Jadi kalau ada unta yang diikat bisa disebut dengan unta yang muqayyad, terikat. Kemudian wastilahan, secara istilah, madalla alal haqiqati biqaidin, suatu hal yang menunjukkan kepada hakikat dengan ikatan. Hakikat dengan adanya ikatan. Jadi tidak secara mutlak, tapi ada ikatan. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaknya membebaskan budak yang beriman. Ini ayat yang berkaitan kafarah zihar. Fakharaja biqaulina, maka keluar dari penjelasan kami, dikecualikan dari perkataan kami, yaitu perkataan qaidun adalah mutlak. Sehingga mutlak itu suatu hal yang berbeda dengan muqayyad. Baik. Coba kita bahas footnote-nya atau fihrisnya. Yuqabilul mutlaq al-muqayyad. Mutlak itu lawannya muqayyad. Wal muqayyadu ala nau'ain. Muqayyad ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, al-afrad, yang menunjukkan kepada seseorang. Mislu Zaid, contohnya Zaid, wa Amru, dan Amru. Fa inna hadza muqayyad. Maka sesungguhnya ini lafaz yang terikat. Karena kalau dibilang Zaid, ya Zaid. Artinya lafaz tersebut hanya tertuju dan terikat pada Zaid. Nggak mungkin orang bilangnya Zaid, tapi dipahaminya Ahmad, Ali, Usman, tidak bisa. Artinya orang atau nama orang itu adalah lafaz yang termasuk muqayyad, yang jenisnya afrad. Kemudian jenis kedua dari muqayyad adalah madzukira fihi wasfun, suatu kata yang disebutkan padanya suatu sifat, yukhriju ba'du afradil jins, yang dengan adanya sifat tersebut dikecualikanlah beberapa afrad, individu yang sejenis, ya, dengan kata yang disebutkan. Baik, dengan contoh bisa lebih paham. Mislu, contohnya, akrim rojulan tawilan, contohnya muliakanlah seorang laki-laki yang tinggi. Fa inna
wasfa tawilan, maka sesungguhnya fa inna wasfa tawilan, kata sifat tawil yukhriju man kana qasiran, mengecualikan dari perintah tadi orang-orang yang qasir, yang pendek. Ini adalah muqayyad yang bentuk kedua, yaitu adanya kata sifat. Ya bukhuna su'alun. Ada satu soal di sini, yaitu hal yakunul lafdzul wahidu mutlaqan wa muqayyadan, apakah bisa satu lafaz itu bisa menjadi mutlak dan juga menjadi muqayyad fi waqtin wahidin, pada waktu yang bersamaan. Naqulu, maka kita katakan na'am, iya bisa, min jihataini mukhtalifataini, dari dua sisi yang berbeda. Fa indama qala, maka ketika ada seseorang berkata akrim rojulan tawilan, muliakanlah seseorang yang tinggi, hadza muqayyadun, kalimat ini kalimat yang bentuknya muqayyad, terikat, binisbati litul, ya, binisbati litul, dari sisi kata sifat tul, tinggi. Ya, kalau dilihat kata tulnya, tawilnya, maka kalimat ini kalimat yang muqayyad, yang terikat, hanya tertuju pada laki-laki yang tinggi saja, yang pendek tidak. Berarti ini muqayyad. Lakin binisbati lisin, akan tetapi jika dilihat dari sisi umur, maka kalimat ini bentuknya mutlak, tidak terikat. Laki-laki yang tinggi, mau tua, mau muda, sama. Wabin nisbati linnau'il libas, dan dari sisi jenis pakaiannya juga mutlak. Mau laki-laki tinggi yang pakai pakaian mahal, pakai pakaian murah, sama, harus dimuliakan. Wabin nisbati lidyanati mutlakun, dan begitu pula dari sisi agama juga mutlak, mau dia agamanya muslim atau kafir. Wabin nisbati lil jinsiyati mutlak, begitu pula dengan sisi kewarganegaraannya juga mutlak. Muliakanlah laki-laki yang tinggi, mau dari barat, mau dari timur, sama, dimuliakan. Ila ghairi dzalika, dan yang selainnya. Fahuwa muqayyadun min jihatin, maka kalimat tadi bentuknya muqayyad dari satu sisi, wa mutlaqun, dan bentuknya mutlak min baqiyatil jihad, dari sisi-sisi yang lainnya. Dengan kata lain, suatu kata bisa berbentuk mutlak dan muqayyad dalam satu waktu. Tinggal dilihat dari sisi mana dilihat. Seperti itu. Mathala lahul mu'allifu biqauli ta'ala, penulis memberikan contoh dengan firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka bebaskanlah budak yang beriman. Huna raqabatun muqayyadatun, di sini budaknya terikat, nggak mutlak, budak mana aja. Quyyidatir raqabatu bil iman, kata budak terikat dengan kata keimanan, jadi nggak boleh membebaskan budak kafir, hanya budak beriman yang boleh. Wa numathilu lil mutlaqi bimithalin akhar, kemudian kita memberikan contoh mutlak dengan contoh yang lain, wa huwa qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fasiyamu thalathati ayyam, maka hendaklah berpuasa 3 hari. Huna, di sini thalathatu ayyamin mutlaqun, 3 harinya mutlak, ayyamun sya'iatun fil jinsi, yaitu hari-hari yang mencakup semua hari-hari yang termasuk di dalam kata hari, mau hari apa aja masuk situ. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah ia mengganti puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Ayyam, kata hari, syai'un fil jinsi, mencakup semua jenis yang termasuk di dalam hari. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka hendaklah dia membayar fidyah atau berpuasa atau sedekah atau membayar hewan kurban. Hadza syai'un fis siyam, hal ini mencakup semua kata puasa, wasadaqah, dan kata puasa, dan juga nusuk, yaitu kurban. Ayu dzabhi syatin, ay dzabhu syatin, nusuk artinya menyembelih kambing. Ayatu syatin, mau kambing apa aja masuk ke dalam ayat ini. Fa inna hadhil alfaz mutlaqatun, maka sesungguhnya lafaz-lafaz ini semuanya berbentuk mutlak, ghairu muqayyad, tidak ada yang muqayyad.
Jadi ayat fasiyamu salasati ayam, ayat fa'iddatu min ayamin ukhor, ayat fafidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk adalah ayat yang bentuknya mutlak, tidak terikat, sehingga yang mana saja dipilih boleh dan sah. Puasa 3 hari, mau Senin Rabu, mau Senin Selasa Rabu boleh, mau Senin Rabu Jumat boleh, terserah dia. Yang penting hari, di mana saja harinya bebas. Ini namanya mutlak. Kemudian yang berikutnya, al-amalu bil mutlak. Bagaimana cara beramal dengan yang mutlak? Yajibul amalu bil mutlaki ala itlaqihi. Wajib beramal dengan dalil yang mutlak berdasarkan kemutlakannya. Illa bidalilin ya dulu ala taqidihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dalil yang mutlak tadi telah ditakyid, telah dijadikan muqayyad. Li'annal amala binususil kitabi wa sunnati, karena beramal dengan dalil dari Al-Quran atau sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha. Wajib sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pendalilannya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalika, sampai datang suatu dalil yang menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh dalil tadi. Maksudnya bagaimana? Wajib beramal dengan dalil yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya. Sampai datang dalil yang mentakyidnya, maka pada saat itu yang mutlak diamalkan sesuai dengan dalil yang muqayyad. Dengan kata lain, yang mutlak dibawa keadaannya kepada keadaan yang muqayyad. Wa idza warada nasun mutlaqun, apabila ada dalil yang mutlak wa nasun muqayyad, dan ada juga dalil yang muqayyad, wajib taqyidul mutlaqu bihi, wajib mentakyidkan yang mutlak dengannya, atau wajib menjadikan mutlak sebagai dalil yang muqayyad sesuai dengan dalil yang muqayyad. In kanal hukmu wahidan, hal itu dilakukan jika hukum pada dalil mutlak dan hukum pada dalil muqayyad hukumnya sama. Wa illa, tapi jika tidak sama, umila bikulli wahidin ala ma warada alaihi, maka setiap dalil diamalkan sesuai dengan bentuknya. Min itlaqin aw taqyidin, yang mutlak diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, yang muqayyad diamalkan sesuai dengan takyidnya. Baik, ini penjelasan dari footnote atau fihris. Bukan fihris namanya, hamish. Footnote disebut dengan hamish dalam bahasa Arabnya. Kalau fihris itu daftar isi. Idza waradana mutlaqun fa innana naktafi bil amali bi ayyi fardin min afradihi. Jika kita mendapati ada dalil yang mutlak, maka kita mencukupkan diri dengan beramal pada salah satu individu dari individu-individu yang termasuk dari dalil yang mutlak tadi. Seperti perkataan akrim rojulan. Akrim rojulan. Muliakanlah seorang laki-laki. Maka semua yang termasuk dalam kata laki-laki termasuk dalam kalimat tadi. Tapi kita hanya cukup memuliakan salah satu laki-laki saja. Nggak usah semua laki-laki karena kalimat tadi bentuknya mutlak. Wa nu'addu, dan kita dianggap mumtathilin, sebagai orang yang mengerjakan perintah tadi. Idza fa'alna, jika kita melakukan perbuatan tadi, ayya fardin, kepada salah satu individu, minal afradi, dari individu-individunya. Fa idza aftara al-insan fi Ramadan, apabila seseorang berbuka puasa di bulan Ramadan, fi safarhi, dalam keadaan safar, masalan, contohnya, fa innahu yujzi'uhu an yasuma, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa sebagai pengganti hari tersebut, ayya yaumin, di hari manapun, ila Ramadanil qadim, sampai datang bulan Ramadan yang berikutnya. Misalnya pada tahun ini kita berpuasa di bulan Mei, lalu ada seseorang yang batal puasanya 1 hari, maka dia boleh menggantinya di bulan Juni, mau Juli, Agustus, September, Oktober, di bulan manapun dia mau ganti silahkan sampai datang bulan Ramadan yang berikutnya. Li'anna nas mutlaqun, karena nas yang memerintahkan untuk mengganti puasa yang batal bentuknya mutlak. Wala yajuzu lana an nuqayyid nassa, dan kita tidak boleh menjadikan suatu dalil muqayyad.
kita nggak boleh menjadikan dalil yang asalnya mutlak menjadi muqayyad illa bidalil, kecuali memang ada dalilnya. Fanubikil hukma ala itlaqi, maka kita biarkan hukum yang mutlak tetap bentuknya mutlak hatta yatina dalilun bitakyidi, sampai datang kepada kita dalil yang mentakyidnya, menjadikannya muqayyad. Qauluhu, dan perkataan penulis, wa idza warada nasu mutlaqun, apabila datang dalil yang mutlak, wa nasun muqayyadun, dan juga ada dalil yang muqayyad, wajib taqyidul mutlaqu bihi, maka wajib untuk mentakyidkan dalil yang mutlak. Mentakyidkan dalil yang mutlak. Baik. Nah, ini karena waktunya sempit, jadi Ustadz akan persingkat saja dengan kesimpulan begini. Kita beri judul, jika ada dalil mutlak dan muqayyad, bagaimana cara mengamalkan dalil. Baik, yang pertama yaitu dalil mutlak dibawa ke dalil muqayyad. Dalil mutlak dibawa ke dalam dalil yang muqayyad. Jadi yang diamalkan yang muqayyadnya, yang mutlaknya tidak. Kapan ini dilakukan? 1. Jika sebab dan hukum sama. Jika sebab yang ada di dalil mutlak atau muqayyad dan hukum yang ada di dalil mutlak dan muqayyad sama bentuknya. Bentuknya sama. Maka pada saat itu dalil yang mutlak dibawa ke dalil yang muqayyad. Contohnya adalah sabda Nabi SAW. Ini dalil yang pertamanya mutlak ya. Kata Nabi SAW, tidak ada pernikahan tanpa wali. Tanpa adanya wali. Ini mutlak. Mau walinya bagaimanapun mutlak. Kalau nggak ada wali, maka nggak sah. Kemudian datang dalil yang kedua. Dan ini dalilnya muqayyad. Nabi SAW mengatakan tidak ada pernikahan tanpa wali yang bijak, yang pemikirannya baik. Nah, di sini di dalil yang kedua Nabi SAW menyebutkan tambahan wali yang bijak atau wali yang rasyid, yang pemikirannya matang. Maka dalam keadaan seperti ini dalil yang mutlak dibawa ke dalam dalil yang muqayyad, sehingga yang diamalkan adalah tidak ada pernikahan tanpa adanya wali yang rasyid. Yang diamalkan adalah dalil yang muqayyadnya. Kemudian yang kedua adalah jika hukum sama tapi sebab berbeda. Ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama mutlak, yaitu dalil tentang kafaroh zihar. Allah berfirman, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Maka hendaklah membebaskan budak sebelum mereka berdua, yaitu suami istri, bercampur. Di sini Allah mengatakan budak saja. Mutlak artinya mau laki, mau perempuan, mau beriman atau tidak, mutlak. Tapi di ayat yang lain, ayat yang berkaitan tentang kafaroh bagi orang yang membunuh, Allah berfirman, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaklah membebaskan budak yang beriman. Nah, di ayat yang kedua ini Allah menyebutkan kata iman. Di ayat yang pertama budaknya bebas, beriman atau tidak. Di ayat yang kedua Allah menyebutkan budaknya beriman. Tapi dua ayat ini sebabnya berbeda. Ayat yang pertama sebabnya tentang zihar, ayat yang kedua sebabnya tentang pembunuhan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, maka yang diamalkan adalah yang muqayyadnya. Karena kaidah mengatakan dalil mutlak dibawa ke dalil muqayyad
jika hukumnya sama walaupun sebabnya berbeda. Nah, dalam keadaan ini ya, jika sebab dan hukum sama, jika hukum sama tapi sebab berbeda, maka dalil yang mutlak dibawa ke dalil yang muqayyad. Dengan kata lain, yang diambil, yang diamalkan adalah dalil yang muqayyad. Sedangkan keadaan yang kedua adalah dalil mutlak dan muqayyad diamalkan masing-masing. Mutlak ya diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, muqayyad diamalkan sesuai dengan muqayyadnya. Kapan itu? Ya, ini hanya satu keadaan, yaitu jika sebab dan hukum berbeda. Jika sebab dan hukumnya berbeda. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata tangan secara mutlak, di mana hukumnya dipotong. Ya, hukumnya dipotong. Nah, tangan dari mana batasannya? Dari ujung kuku sampai mana? Di sini bentuknya mutlak. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wudu, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Di dalam ayat ini yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan bentuknya muqayyad, dari tangan sampai siku. Namun yang perlu kita perhatikan, ayat yang pertama wasariqu wasariqatu dan ayat kedua faksilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq adalah ayat yang berbeda sebabnya. Ayat wasariqu tentang penyebabnya adalah mencuri, sedangkan faksilu sebabnya adalah sebabnya tentang toharoh atau wudu. Ya, dan hukumnya juga berbeda. Pada ayat pertama hukumnya dipotong tangan karena wasariqu wasariqatu tentang pencurian. Sedangkan hukum pada ayat kedua yaitu fagsilu hukumnya membasuh tangan. Sebabnya berbeda, yang satu pencurian, yang satu toharoh, hukumnya berbeda, yang satu potong, yang satu membasuh. Maka karena adanya perbedaan